Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blikur dengan NIM 2103030092 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Trump and the Politics of Neo-Nationalism sebagai tugas mingguan ketujuh saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Donald Trump mewujudkan partai politik ketika ia mengajukan diri sebagai calon presiden pada tahun 2016. Trump juga meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilihnya meskipun ia sendiri tidak memiliki pengalaman dalam bidang politik. Trump berusaha untuk menarik jutaan pemilih Amerika dengan gerakan lambat yang sederhana dengan slogan "Jadikan Amerika hebat lagi". Sebagai slogan, MAGA menemukan dan mendukung basis dengan dukungan Trump konservatif Kristen kulit putih. MAGA menggarisbawahi janji Trump untuk mengembalikan Amerika Serikat ke posisi di mana supremasi pandangan dunia sosial dan politik mereka akan terjamin. Bagi banyak pemilih Trump, MAGA juga menyiratkan janji untuk menangani sistem administrasi atau birokrasi yang diduga korup yang dirujuk oleh Trump sebagai negara bagian dalam. Ketika Trump mengambil alih kursi kepresidenan pada Januari 2017, politik sosial dan jurang budaya antar konservatif dan liberal yang memicu Amerika perang budaya mencapai puncak intensitas baru. Terlepas dari retorika Trump yang menarik dan kontroversial, 91% pemilih tidak mengubah kesetiaan mereka pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2012. Dengan kata lain, pada tahun 2016, 9 dari 10 pemilih memilih wakil dari partai yang sama yang mereka pilih pada tahun 2012. Namun, 1 dari 10 pemilihnya melakukannya berubah pikiran. Pemilih Amerika Serikat diperkirakan mencapai 253 juta pada tahun 2018. Pada pemilihan presiden 2016 diperkirakan 55,5% pemilih pemilu, yaitu 138 juta dari potensi 250 juta pemilih siaga. Pada tahun 2016, 12,5 juta orang Amerika memilih secara berbeda pada tahun 2016 dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Yang menjadi perhatian dari Trump adalah bagaimana penekanan Trump pada masalah negara, pekerjaan, dan efek yang tidak diinginkan, dan proses memikir tentang imigrasi yang tidak terkendali dari Meksiko. Ini isu-isu penting dalam menarik suara kera biru untuk menjelaskan pergeseran dari Partai Demokrat ke Partai Republik pada tahun 2016. Perekonomiannya, khususnya terutama kesediaan pekerjaan, adalah pusat. Itu adalah faktor kunci dalam mendorong sejumlah besar pemilih di Rust Belt dan di tempat lain untuk memilih Trump. Membuat Amerika hebat lagi akan menandakan kembalinya pekerjaan Amerika, dan Donald Trump berjanji bahwa dia adalah orang yang akan membuat itu terjadi. Kepresidenan Trump disirikan oleh polarisasi politik dan partisanship yang memberi makan ideologi neonasionalismenya, menggambar pada keduanya nasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler. Pemerintahan Trump neonasionalisme bukanlah hal yang baru. Hal ini mengingatkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan pada tahun 1981 dan 1989 yang juga berkembang di bidang politik. Pemisahan antara konservatif dan liberal pertama kali digunakan oleh Ronald Reagan di Republikan Nasional Convention pada Juli 1980. Ketika Reagan menerima presiden dari Partai Republik pencalonan, Amerika Serikat saat itu sedang mengalami krisis sandera Iran. Pada saat itu, 52 orang Amerika ditahan oleh sekelompok mahasiswa Iran, perwakilan mahasiswa Muslim pengikut garis imam yang sangat mendukung revolusi Islam Iran. Para mahasiswa mengambil alih kedutaan besar Amerika di Teheran, menahan orang Amerika itu selama 444 hari. Pada saat itu ekonomi Amerika Serikat sedang lemah, dengan pengangguran dan harga inflasi naik. Reagan menyatakan bahwa dia akan membuat Amerika hebat sekali lagi. Bagi mereka yang telah meninggalkan harapan, kami akan memulihkan harapan dan kami akan sambut mereka ke dalam perang salib nasional yang hebat untuk membuat Amerika hebat lagi. Ronald Reagan memenangkan dua pemilihan presiden dengan berhasil mengeksploitasi keprihatinan Amerika yang percaya bahwa hari-hari negara itu kebesaran telah hilang dan harus dipulihkan. Reagan seperti Trump 4 dekade kemudian juga berhasil memanfaatkan ketakutan yang pada saat itu sedang berkembang. Christian Reich bahwa Amerika sedang melakukan
Sekularisasi dianggap sebagai berita yang sangat buruk untuk kebebasan beragama dari puluhan juta orang Kristen konservatif yang mengira kaum sosialis sekularis datang untuk mereka. Reagan juga berbicara bagi banyak kaum konservatif di Amerika yang kurang religius dan sekuler, terutama banyak yang percaya bahwa mereka kehilangan ekonomi seperti sebelumnya, pekerjaan yang aman, dan bergaji relatif baik berkurang. Seperti Trump, 4 dekade kemudian Reagan mengendarai gelombang ketidakpuasan populer, terutama di kalangan kulit putih, laki-laki kelas pekerja, untuk kemenangan elektoral. Trump mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mau secara agresif membela orang-orang Kristen melawan sekularis tak bertuhan yang ingin menghilangkan agama yang diturunkan secara konstitusional di Amerika. Ini adalah faktor kunci yang mendorong banyak orang Kristen yang berlatih, khususnya kaum konservatif Protestan kulit putih dan kaum konservatif Katolik kulit putih, untuk memilih Trump. Dia secara khusus membangun daya tariknya di antara yang sudah ada atau yang baru. Pemilihan Partai Republik diperkirakan 80% di antaranya adalah konservatif kulit putih Kristen pada tahun 2016. Banyak yang tidak menganggap Donald Trump sebagai Kristen teladan, jauh dari itu. Sebagai penggantinya, seperti dicatat oleh Sidus, Dassler, dan Wreck, banyak yang sangat khawatir dengan krisis identitas kekhawatiran Amerika yang berhasil dieksploitasi Trump untuk memenangkan suara yang cukup melalui keanehan sistem electoral college untuk memasuki gedung. Slogan kampanye yang digunakan oleh Trump bukanlah hal baru, jadikan Amerika hebat. Trump cukup cerdas untuk mengenali daya tarik politik neonasionalisme dan mengeksploitasinya dengan sukses untuk keuntungan elektoral. Populisnya dan bahasa dan kebijakan nativis meyakinkan jutaan orang Amerika untuk memilih dia dengan slogan kampanye Trump, jadikan Amerika hebat. Nasionalisme agama mengacu pada hubungan yang dekat atau sinonim antara agama dan nasionalisme. Ini adalah komponen penting dari kehidupan internasional. Banyak negara yang mendefinisikan diri mereka setidaknya sebagian dalam hal keyakinan agama nasional mereka, yang sering terkait dengan komponen identitas yang terkait seperti budaya, ras, etnis, dan bahasa. Neonasionalisme adalah ideologi yang sering diartikulasikan oleh partai politik, digambarkan sebagai radikal, populis, dan nativis. Pencarian radikal untuk mengubah politik, mencari perubahan mendasar. Seorang populis menghimbau untuk rakyat mengadu mereka dengan elit. Seorang nativis ingin melindungi kepentingan penduduk asli atau penduduk mapan melawan. Trump menggambarkan dirinya sebagai seorang radikal, seseorang yang ingin menghidupkan politik utamanya di Amerika Serikat. Trump juga seorang populis, berusaha untuk menarik massa warga biasa, mengundang mereka untuk mengutuk sikap dan mementingkan diri sendiri elit, terutama mereka yang menjalankan negara. Akhirnya Trump adalah seorang nativis yang pendukung utamanya adalah pendukung Amerika kulit putih. Populisme sering digambarkan sebagai ideologi tipis yang menganggap masyarakat pada akhirnya dipisahkan oleh dua kubu yang homogen dan antagonis, atau rakyat murni versus elit korup. Ekstrom Petrona dan Troubaud mencatat bahwa populisme dapat berupa sayap kiri dan sayap kanan. Istilah sayap kanan bagaimanapun secara analitis berbeda ketika kita berpikir tentang neonasionalisme. Beberapa nasionalis modern adalah sayap kiri, misalnya Syira di Yunani dan Podemos Spanyol, serta politis individu seperti Bernie Sanders di Amerika Serikat. Selain itu, beberapa neonasionalis sayap kanan lebih memilih negara kesejahteraan ala demokrasi sosial dibandingkan dengan di mana kekuatan pasar diutamakan. Secara konvensional, terminologi ilmu politik tidak akan membuat mereka sayap kanan menipu. Selanjutnya, pertunjukan sayap kanan secara analitis bermasalah ketika mengacu pada neonasionalisme. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang seperti yang dijelaskan sebelumnya menawarkan negara kesejahteraan sosial demokrasi daripada negara di mana pasar kekuatan diutamakan, di mana sebutan sayap kanan
masuk adalah ketika neonasionalis mengklaim bahwa negara mereka terutama dimaksudkan untuk mereka yang milik, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat karena etisnya tidak perlu karena mereka memiliki kewarganegaraan. Neonasionalisme Trump menggabungkan kepatuhan terhadap kekuatan pasar dan nativisme. Karakteristik kunci lainnya neonasionalisme adalah bahwa Trump dan media mengklaim bahwa budaya, politik, dan sosial dari Muslim yang tidak terkendali imigrasi. Hubungan antara neonasionalisme dan populisme di retorika Trump. Kebanyakan nasionalis Kristen di Amerika Serikat sangat mendukung sportif dari Trump karena mereka percaya bahwa dia akan memajukan tujuan kembar mereka, mengkristenankan kembali Amerika dan memajukan kebebasan beragama internasional terutama bagi orang-orang Kristen di negara di mana mereka dianiaya. Ini menarik pada keyakinan bahwa Amerika Serikat didirikan sebagai negara Kristen dan agar negara berkembang perlu kembali kepada nilai-nilai Kristen secara kehidupan pribadi dan politik. Sedangkan cita-cita Kristen dan simbol telah lama memainkan peran penting dalam kehidupan publik Amerika. Nasionalisme Kristen adalah ideologi yang lebih jauh karena menegaskan bahwa ungkapan satu bangsa di bawah Tuhan termasuk dalam janji setia. Stewart berpendapat bahwa nasionalisme Kristen adalah komponen ideologis yang kuat dari hak Kristen yang kuat secara politik yang pertama kali menjadi terkenal selama kepresidenan Reagan. Singkatnya, neonasionalisme di Amerika saat ini menyatukan keduanya, masalah agama dan sekuler yang berhasil disadap oleh Presiden Trump untuk keberhasilan pemilihan pada tahun 2016. Nasionalisme Kristen adalah sebuah ideologi yang diresapi dengan pemahaman agama. Amerika pertama nasionalisme di sisi lain terutama diinformasikan oleh keprihatinan sekuler keduanya, nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika pertama yang bersatu dalam upaya untuk meningkatkan posisi Amerika dan Amerika baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperkuat kepentingan nasional Amerika Serikat meskipun neonasionalisme Trump berkontur oleh sejarah, budaya, politik, dan masyarakat Amerika Serikat yang unik. Christian Right bukanlah partai atau gerakan politik. Ini adalah jaringan lembaga, kelompok advokasi, dan kelompok advokasi yang didanai dengan baik dan bermotivasi ideologis, organisasi pastoral, dan koneksi Amerika dan internasional. Stewart mengklaim bahwa kaum nasionalis Kristen berusaha untuk memperoleh kekuasaan sehingga untuk memaksakan visi agama mereka pada semua masyarakat Amerika dan Trump adalah dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.